Putri dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habari Burung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum acara tata usaha negara. Mari kita simak. Indonesia adalah negara hukum yang diantaranya dicirikan oleh kehadiran peradilan tata usaha negara. Mengenai apa yang dimaksud dengan tata usaha negara sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 1, angka 7 yang menyatakan bahwa tata usaha negara ialah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Adapun Yos Johan Utama di dalam pidatonya mengemukakan bahwasanya peradilan tata usaha negara mendapatkan tugas khusus yakni sebagai salah satu badan peradilan yang memberi akses keadilan bagi pencari keadilan di bidang tata usaha negara. Senada dengan pernyataan Yos Johan Utama, F. Sukemi di dalam pidatonya juga menyatakan bahwasanya pada hakikatnya hadirnya lembaga ini atau peradilan tata usaha ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap administrasi yang melampaui batas kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik. Secara lebih lanjut, F. Sukemi menjelaskan kembali bahwasanya peradilan tata usaha negara ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Selanjutnya, Yos Johan Utama menekankan kembali kepada pidatonya bahwasanya pada permasalahan akses ke keadilan sebagai suatu sistem tidak sekedar dituntut untuk mencetak produk hukum, yaitu putusan saja. Peradilan tata usaha negara dituntut pula untuk menjamin agar putusan yang dihasilkan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga pencari keadilan dapat mendapatkan kepuasan di bidang hukum. Nah, dalam hal permasalahan dalam putusan tata usaha negara, Fatria Khaira di dalam jurnalnya mengungkapkan bahwasanya persoalan utama pada putusan tata usaha negara ialah pada tahun eksekusinya. Di seluruh Indonesia, banyak putusan tata usaha negara bahkan yang sudah memiliki kekuatan hukum sekalipun yang dapat dieksekusi atau secara terang-terangan telah dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Sementara itu, Yos Johan Utama kembali menekankan bahwasanya salah satu permasalahan utama dalam peradilan tata usaha negara di dalam prakteknya ialah munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem atau mekanisme pelaksanaan putusan. Kekurang percayaan itu muncul karena adanya keluhan yang terkait dengan tidak dihormatinya isi putusan PT UN tersebut oleh aparat pemerintah, sehingga PT UN menjadi lembaga peradilan yang kurang atau bahkan tidak berwibawa. Lebih lanjut, Fatria Khaira mengungkapkan kembali bahwa ada beberapa penyebab mengapa putusan TUN sering tidak dapat dieksekusi. Pertama, karena putusan tersebut semata-mata didasarkan dan hanya mempertimbangkan aspek formal, padahal ada fakta yang sudah berubah. Dalam kasus-kasus pemberhentian kepala daerah yang tanpa melalui proses DPRD, misalnya sering sudah ada pejabat pengganti. Peradilan tata usaha negara ialah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selaras dengan pernyataan tersebut, KD Agus Sudirawan menyatakan bahwa the administrative court existence has an essential role in examining government action validity with the administrative decision. Singkatnya, bahwa keberadaan PT UN memiliki peran penting dalam menguji keabsahan tindakan pemerintah dengan keputusan administratif. Selanjutnya, R. Sugijatno Cakra Negara di dalam bukunya menyatakan bahwa kehadiran PT UN juga bertujuan supaya masyarakat dapat melakukan pengawasan, serta bahkan juga dapat mengajukan tuntutan melalui gugatan atas tindakan administratif dari badan atau pejabat TUN. Hal tersebut bagian dari upaya menimbulkan serta mengembangkan rasa tanggung jawab dari badan atau pejabat TUN terhadap masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang baik. KD Agus Sudirawan mempertegas pernyataan di dalam jurnalnya dengan menyatakan bahwasanya in the administrative court law, the absolute competence of the administrative dispute relate with the dispute that occurs in the administrative sphere between society or private bodies with administrative bodies or officials. As the cause by the issuing of an administrative decision following statutory law that stipulates in Article 1, Paragraph 4, the Administrative Court Law. Berkenaan dengan yang dinamakan kekuasaan, Sunita Zalpuri di dalam bukunya menyebutkan tentang kekuasaan bahwasanya
The court scrutinizes the executive act for determining the issues as to whether it is within the scope of the authority or power conferred on the authority exercising the power. Lebih lanjut, Sunita Zalpuri menyatakan kembali bahwasanya the court is not against the vesting of the discretionary power in the executive, but it expects that there will be proper guidance or normal for the exercise of the power. The court interferes when the uncontrolled and unguided discretion is vested in the executive or administrative authorities or the repository of the power abuse its discretionary power. Dalam menjalankan kekuasaannya, seringkali kita menemukan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Maka dari itu Yodi Wartono di dalam disertasinya menyebutkan bahwasanya konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang AP Pasal 17 Angka 1 dan 2 merupakan kesalahan pejabat pribadi atau maladministrasi. Senada dengan pernyataan tersebut, Henry Julian Nur dalam jurnalnya menyatakan bahwasanya the presence of administrative court is inseparable from its primary purpose of supervising government functionaries, thereby preventing them from abusing their position. Lebih lanjut, Yodi Wartono Wahyunadi menekankan kembali bahwasanya konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi apabila setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan maksud diberikannya wewenang tersebut, atau dalam hal ini disebut dengan asas determine the pouvoir. Eksistensi peradilan tata usaha negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Namun, PT UN juga diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum administrasi negara. Adapun juga Hendrik Salmon di dalam jurnalnya menyatakan bahwasanya tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan tata usaha negara dalam suatu negara terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi di samping juga hak masyarakatnya. Sementara itu, Henry Julian Nur menyatakan kembali bahwasanya the establishment of the State Administrative Court is to oppose state absolutism. In Indonesian context, the people and the government are bound by the principle of harmony by cooperating to realize the ideals of state living. However, the possibility of a dispute still exists between the people and the government. Therefore, the presence of an administrative court still essential. Selanjutnya, Hendrik Salmon menekankan kembali bahwasanya konsep perlindungan hukum bagi masyarakat sesungguhnya beranjak dari makna Pancasila yang berarti kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu sendiri melandasi hubungan antara pemerintah dan juga rakyat, dan antar organ kekuasaan negara yang melahirkan hubungan fungsional proporsional antara kekuasaan negara. Lebih lanjut, Hendrik Salmon menambahkan bahwasanya di samping peradilan umum, peradilan tata usaha negara merupakan sarana perlindungan hukum represif yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dengan mengemban fungsi peradilan. Fungsi tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga senantiasa menjamin dan menjaga keserasian hubungan antara rakyat dengan pemerintah berdasarkan asas kerukunan yang tercermin dalam konsep negara hukum di Indonesia.